Baik Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Kakak-kakak, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul kembali dalam tatap maya kita yang kelima pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 mengenai apa itu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Baiklah Kakak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh Kak Mandubil. Kak, silakan Kak Mandubil. Baik, apa Kak? Untuk doa. Iya Kak, doa. Baiklah, kawan-kawan, untuk memulai materi pada malam ini, untuk mengambil berkahnya kita awali dulu dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علم وأحاط به كلام وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادة النبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت محبتك والتقت على طاعتك وتوحد على دعوتك وتأحد على نشرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها ودمودها ودي سبولها واملها بنورك الذي لا يبوس صدورها في فضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحياها بمعرفتك ومنها الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Kakak Mandubil yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Baiklah Kakak, izin Kakak saya share screen Kakak. Udah tampil Kak slide-nya? Sudah. Udah ya, aman ya. Baiklah Kakak, pada malam hari ini kita akan membahas modul 1.1. Sebenarnya kita ini kembali ke modul 1.1 lagi, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Namun ini kuatkan pemahaman 2 ada di bagian modul 1.3. Kesepakatan bersama. Yang pertama, Kakak, kita menyalakan kamera. Yang kedua, mengamatikan mikrofon ketika ada yang berbicara. Lalu hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini Kakak saya hanya mengulangi kesepakatan kita dari awal pertama kita tetap maya. Tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan serta reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu Guru. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Pada malam hari ini Kakak, pada dasarnya kita hanya mengulangi
apa yang sudah kita tulis selama ini dari modul 1.1 sampai modul 1.3, di mana kita telah menuliskan refleksi di bagian akhir setiap modul. Refleksi ini pada dasarnya adalah suatu penghayatan yang kita lakukan secara sadar untuk mengingat kembali flashback apa yang telah kita lalui. Pada dasarnya pembelajaran hari ini kita mengingat mengenai aktivitas yang sudah kita lakukan, seperti yang telah kita pelajari pada modul 1.1, rutinitas yang pada akhirnya menjadi sikap reflektif. Rutinitas itu akan berkembang menjadi sikap reflektif apabila seorang guru atau seorang pendidik itu mau untuk memperbaiki cara mengajarnya ke depannya sehingga menjadi lebih baik lagi. Inilah tujuan yang dinamakan dengan refleksi. Lanjut Kak ya. Agenda. Agenda pada malam hari ini yaitu analisis tulisan refleksi. Lalu yang kedua, berbagi hasil analisis. Nanti kakak-kakak ada 6 pertanyaan sebelum saya lanjut. Ada 6 pertanyaan pemantik. Nanti kakak akan saya bagi link untuk menulisnya, yaitu berupa link Padlet. Lalu kakak mengisinya. Setelah itu kakak secara bergantian memberikan umpan balik kepada rekannya secara berpasangan. Seperti contoh misal Kak Mandubil bersama Kak Abdurrahman Genta. Kak Abdurrahman Genta nanti menulis refleksinya, dibaca, lalu Kak Mandubil memberikan umpan balik terhadap apa hasil refleksi yang sudah ditulis oleh Kak Genta. Begitupun berikutnya, Kak Genta memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah dibacakan dan ditulis oleh Kak Mandubil, seperti itu. Analisis tulisan refleksi. Nah, ini kakak ada 6 tulisan refleksi yang nanti akan kakak isi di bagian Padlet yang akan saya bagikan. Lalu setelah kakak mengisinya, nanti kakak akan membacakannya, lalu diberikan umpan balik oleh rekannya. Begitupun sebaliknya, rekannya yang membacakan, kakak yang memberikan umpan baliknya. Seperti itu kakak. Nyambung sampai sini kakak ya? Ada pertanyaan kak? Aman ya? Ini refleksi Aman Kak. yang dipakai adalah refleksi kita menggunakan framework Gibbs. Pada dasarnya framework Gibbs itu analisis yang kita berikan berupa pengalaman yang sudah kita lalui, yaitu pembelajaran pada masa lalu pada hari ini keadaan kita, kemudian di masa yang akan datang apa yang akan kita lakukan untuk perbaikan ke depannya. Seperti itu Kak. Linknya saya bagikan di kolom chat Kak. Oke, silakan kakak masuk dan menulis serta menjawabnya. Bisa kak masuknya? Ya, gimana kak? Ini sudah bisa langsung diisi ya Kak ya? Boleh, silakan. Itu ada 6 slide. Boleh jawab satu-satu di slide pertama sampai slide ke-6. Di bagian kiri ini ada pertanyaan pertama. Silakan kakak jawab. Gunakan tombol bagian ini kak, kotak ini. Kakak tulis atau kakak klik kotak, lalu kakak letakkan di bagian pinggir, lalu kakak lepaskan, setelah itu double klik, lalu kakak bisa langsung menulisnya, seperti itu. Upayakan jangan tertimpa tulisan rekan yang lain ya kakak ya. Kalau sudah di pertanyaan pertama, boleh lanjut di pertanyaan kedua. Gunakan ini kak, kotak kak. Gunakan kotak. Gunakan kotak ini rectangle.
Silakan kakak klik, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Eh, Nah, Kak, kakak tulis. Kak, saya pakai HP. Jadi kalau buka link dia keluar, Kak. Kalau buka link mau nulis. Soalnya saya masih di Palembang ini bawa anak turnamen. Mhm. Jadi saya di Palembang jadi laptop di rumah. Oh, Itu gini kak, kakak copy link itu, lalu kakak buka dengan menggunakan Chrome. Chrome. Ya, kalau dia langsung diklik, dia teralihkan ke Google Drive. Kalau pakai handphone nggak support ya kak. Iya, soalnya saya ini pakai Ya, HP. Soalnya di Palembang, Pak, anak-anak dari turnamen sepak bola ini masih. ya, saya nyambung Jadi kak. iya, jadi kami sedang nginap ini di Palembang. Ya, nggak apa-apa kak. Ini kak, kakak copy linknya, Heeh. atau link ini kakak kopikan, bentar, atau saya kirim ke Word ya kak ya, Mm-mm. linknya ya. Saya kirim ke apa namanya, ke grup WA. Iya, iya. Nanti kakak apa namanya, buka dengan Chrome. Kakak copy lalu kakak buka dengan Chrome. Iya, 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 iya. Ya, seperti itu. Oke, Bentar kak. Kak. Di grup ya, Kak? Grup WA ya? Ya, Oke, Kak. kakak copy buka dengan Chrome ya. Kalau dengan handphone langsung dia teralihkan ke Google Drive dia. Kalau di Ya, handphone nggak masuk. dicoba dulu, Kak ya. Oke. Bisa kak? Upayakan dikasih nama ya kak ya. Di bagian awal saya menulis refleksi. Nah seperti ini, sebelum di awalnya kasih nama. Jadi nanti bisa yang memberikan umpan balik tahu siapa yang menulis refleksinya. Sudah di nomor 1, boleh lanjut di nomor 2 kak. Ya gimana kak Winda? Suaranya masih di mute kak. Izin bertanya Kak, tadi Winda kurang fokus ketika Kakak Ah, menjelaskan untuk ngetik di apa nih? Pamlet ya? ya Padlet ini. Caranya gimana Kak? Ya? Oh kakak, ambil di bagian kotak ini kak, sebelah kanan ini. Ya? Rectangle Ya? ini kakak klik 1 kali. Heeh. Setelah itu kakak pilih warnanya bebas, mau warna apa, merah, kuning, oranye. Lalu kakak letakkan di bagian sini. Nah, lalu kakak lepaskan. Setelah itu double klik. Nah, kakak tulis tinggal. Seperti itu. Kak. Di double klik tengahnya. Jadi bisa langsung tulis. Kak Septi, saya menulis refleksi dengan cara mempertanyakan pada saya. Kak Weni, saya menulis refleksi selama mengikuti setelah adanya tugas. Belum selesai itu. Kak Mandubil, saya menuliskan refleksi biasanya setelah adanya modul dan tugas dari fasilitator. Saya menulis dari rangkaian yang ada pada modul. Kak Lili, saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 11 hingga modul 13. Yang sudah di nomor 1 boleh lanjut di nomor berikutnya, Kak. Nomor 2, nomor 3, ada 6 slide ini. Silakan diisi semua.
Gimana kakak-kakak yang lain? Aman Kak? Kak Winda, Kak Septi, Kak Genta gimana Kak Genta? Bisa Kak pakai handphone? Halo Kak Genta, Halo Kak, bisa Kak? Mas lah Kak saya Kak. Susah pakai HP ternyata. Aduh. Di copy ke Chrome masih nggak bisa Kak ya? Iya ini udah Pak lagi di copy ke Chrome Kak. Ya, ya coba Kak. Bisa, nggak apa-apa. Sama-sama belajar kita Kak. Kak Iya Kak. Mandobil gimana Kak Mandobil? Siap, izin Kak. Tadi ada amanah dari kawan-kawan. Mumpung Mm-mm. ini masih teringat. Kawan-kawan tadi dari acara Haornas mungkin jam segini belum pulang itu Kak. Makanya yang belum masuk seperti Kak Denny, Kak Panji dan yang lain-lain itu belum bisa ngikutin Zoom karena memang Oke, tugas Haornas 3 hari ini agak berat Kak. oke nggak apa-apa Kak. Terus nanti kalau udah ini bila bisa langsung login Kak. Ya, siap. Bisa langsung login nanti kalau udah teman-temannya udah datang nanti. Halo Kak, ini gimana nulisnya Kak? Kakak Bu ambil di bagian pinggir itu ada pilihan untuk cara menulis. Ada T, ada kotak. Nah di bawah T itu ada kotak. Kakak klik kotak aja Kak. Klik kotak satu kali. Terus kakak drag pindahkan ke bagian slide putih ini. Setelah dipindahkan, lalu kakak tarik ukurannya, terserah ukurannya mau bagaimana. Lalu di double klik di situ. Lalu silakan bisa langsung menulis di situ. Kok nggak mau ya? Tak galak nih. Aduh. Kak Mandubil, nomor 2-nya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Kak Mandubil, saya akan mencari referensi yang berhubungan dari bahan yang akan direfleksi, baik di laman modul LMS, PMM, dan cari bahan lagi di web. KLC, perasaan saya selama menulis refleksi yaitu, belum dilanjut nih, Kak Lili. Perasaan saya selama menulis refleksi, saya merasa senang dan bersemangat. Untuk nomor slide ketiganya, Kak Mandubil, hal yang terpikirkan oleh saya adalah pengalaman baru yang saya terapkan, yang harus diterapkan. Karena ini adalah pengalaman baru, namun adanya tantangan. Jangan lupa ditulis nama ya kakak ya. Malah keluar kotak dia Kak. Aduh udah. Kakak, Halo kakak, Kak. kakak double klik aja kak yang di kotaknya kak. Udah Kak, udah mau tulis. Ini pas nulisnya keluar kotak tulisannya Kak. Kenapa ya Kak? Bisa lagi, coba lagi kak. Nih. Enggak, kakak, di kotak itulah kak, nggak usah dipicit T lagi, langsung. Nah sudah, lepaskan. Ketika sudah dilepaskan, di double klik di kotaknya. Double klik di kotaknya. Double klik. Ya, Tulis. nah, Sudah double klik Kak ya. Keluar ah, dia keluar apa namanya? Tanda hitam sama tanda hapus. di tengah-tengah kotak yang kakak bikin, di Iya, double iya klik. betul. Iya. Hitam. Biru. Kak Ilman, gimana Kak Ilman? Izin Kak, ini baru masuk mau nanya gimana caranya itu Kak? Oh ya kak, nggak apa-apa. Ini kak, kita linknya akan saya bagikan kembali di apa namanya di kolom chat ya kakak ya. Lalu Oh iya, iya. kakak langsung membuka link tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada 6 slide itu kak, berupa refleksi kakak dari modul 1 sampai modul 3.
Mode 1.1 sampai 1.3 seperti itu. Upayakan jangan sampai tertimpa tulisan teman ya kakak ya. Ini Kak lah sudah dibuka yang link di kolom chat itu, tapi offline itu Kak. Maksudnya offline? Ini ada bacaan you are offline. You are offline. Kok bisa Iya. juga ya? Coba bentar. Oh, memang susah yang di HP nih. Saya menulis refleksi saat saya. Itu link itu masih nggak bisa juga kak ya? Link ini ada dua Kak, yang saya klik yang di atas itu offline. Nah, yang di bawah ini masih dalam proses. Nah, coba yang itu yang nomor 2. Sama Kak, offline juga. Oh, offline juga ya. Nah, coba itu link yang ketiga kak, yang barusan saya kirim. Di kolom chat juga. Oke, Kak. Sama Kak prosesnya, masih offline juga. Kok bisa offline kak ya? Iya. Bisa ya? Ai. Itu link yang Kakak kirim ke inilah sudah 3. Nah, terus yang link 1, 2, 3 sudah saya coba. Itu ketiganya itu offline semua Kak. Kok bisa ya kak ya? Yang baru ini kak, coba kak. Bisa kak Ilman? Masih sama Kak, kayak yang 1, 2, 3 tadi. Bentar. Ai. Nah, coba itu kak. Yang link terakhir kak. Oh ya, yang oke. Dicoba dulu Kak ya. Oke. Masih sama Kak, kayaknya dari jaringan ini nih. Iya. Kalau emang nggak bisa, kolom chat aja nggak apa-apa kak. Oh, di kolom chat Kak ya. Ya, nanti kakak Oke. bisa dibaca oleh teman, jadi kakak refleksinya bisa dikasih umpan balik sama rekan-rekan yang lain. Oke Kak. Ini nomor 1 baru Kak Septi, Kak Elsi, Kak Mandubil, Kak Lili, dan Kak Weni. Baru 5. Kak Weni, Kak Elsi, Kak Mandubil. 5. Kak Elsi. Kak Irmadiansa bisa ada masalah Kak untuk ngisi linknya. Kak Irmadiansa. Halo Kak Irmadiansa. Kak Ilman, gimana Kak Ilman? Izin Kak, yang soal nomor 1 Kak. Oh ya, bentar. Heeh. Bentar Kak ya. Iya. Nanti kakak boleh langsung jawab satu-satu. Nah ini soal nomor 1 Kak.
Oh itu. Saat saya tampilkan slide-nya Kak ya untuk soalnya. Ya. Ini Kak soal-soalnya, silakan dijawab Kak. Iya Kak. Yang nggak bisa di link tersebut, kalau boleh buat nggak apa-apa di kolom chat aja Kak. Nanti biar kakak-kakak yang lain bisa memberikan umpan balik. Kak Lili, gimana Kak Lili? Kak, izin tanya. Ini Ah, untuk, tadi kan sudah lewat untuk jawaban nomor 3. Nah, sekarang untuk tambahan nama itu nggak bisa diklik lagi, Kak? nomor 3. Iya. Siapa namanya Kak? Yang Kak. hal. Nggak ada nama di situ. Mau Oh, buat yang nama. hal itu punya Kak Lili ya? Iya. Oke, coba saya tulis bisa kayaknya nih. Iya. Nah, itu. Iya. Baik, terima kasih, Kak. Oke, lanjut Kak. Nomor 4, 5, 6 Kak. Belum, silakan dilanjutkan. Kak Irmadiansah, gimana Kak Irmadiansah? Bisa Kak masuk linknya Kak? Halo Kak Irmadiansah. Kak Irmadiansah ini belum ada jawaban ini Kak. Silakan Kak. Kak Ilman boleh di ini Kak apa namanya di foto dulu biar saya bisa menampilkan untuk slide yang refleksinya Kak. Sudah dipoto Kak itu Kak? Sudah ya? Oke. Oke oke. Terima kasih Kakak. Bagi yang tidak bisa menuliskan boleh nanti langsung ngomong saja Kak untuk pertanyaan itu jawabannya boleh langsung ngomong nanti. Untuk Kak Ramli, Kak Genta, dan Kak Irmadiansa serta Kak Syapanji boleh langsung ngomong nanti nggak apa-apa. Saya kasih waktu 5 menit lagi Kak ya untuk menulis ya. Maaf Kak, sebelumnya baru masuk Zoom meeting Kak, ini baru pulang dari acara Haornas. Ya Kalau nggak apa-apa boleh Kak, tahu tugasnya apa aman. ya Kak ya? Kita pada malam hari ini merefleksikan refleksi apa yang sudah kita tulis di modul 1.1 sampai 1.3 Kak. Nah, jadi ada link yang saya bagikan. Link itu berupa pertanyaan-pertanyaan pemantik, lalu kakak menjawabnya Kak. Menjawabnya dan menuliskannya, serta nanti akan membacakannya, lalu diberi umpan balik sama rekan yang lain, seperti itu. Saling memberi umpan balik. Linknya akan saya bagikan Kak ya di kolom chat Kak. Oh, oke Kak, siap Kak. Nanti kalau nggak bisa masuk, boleh tulis di kolom chat aja jawabannya. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi kalau misalnya masih ini juga, boleh langsung berbicara aja nanti ketika ada sesi kita bergantian nanti untuk memaparkan. Soal nomor 3 udah nih. Tinggal nomor 4. Kak Mandobil. Kak Weni masih kosong tuh Kak. Baru namanya.
Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Untuk Kak Ilman, nomor 1. Saya menulis refleksi biasanya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya menulis refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pendidik dalam kegiatan pembelajaran ini. Pendidik sebagai fasilitator sehingga peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Kak Ilman. Kak Sapanji gimana Kak Sapanji? Bisa masuk linknya Kak? Bisa Kak, bisa Kak. Mau Iya. dijawab dulu Kak satu-satu. Lanjut Kak. Ya. Kak Ramli dan Kak Irma Diansah gimana Kak? Halo Kak Ramli. Kak Ramli. Konfirmasi Kak Ramli. Kak Irma Diansah. Ini kemana nih orangnya ini? Masuk baik tapi tidak ngetik suara nih. Halo ya Kak. Gangguan Kak sinyalnya Kak. Bagus itu suaranya Kak. Silakan Kak menulis refleksinya Kak. Kak Ilman, soal nomor 2, dalam menulis refleksi, perasaan saya merasa senang karena banyaknya muncul ide-ide baru dalam pemikiran sehingga membuka wawasan pembuatan refleksi. Terima kasih Kak Ilman. Iya Kak. Untuk nomor 5, Kak Mandobil nih. Memang dunia PJOK jauh dari karya jurnal. Tapi dengan adanya PKG seperti ini, kemampuan saya untuk memahami dunia digital lebih terasah dan peningkatan kapasitas dalam pembelajaran pun meningkat. Terima kasih Kak Mandobil. Ini sama ini, ada kopian. Ini Kak Mandobil juga ya Kak? Bukan itu Kak. Oh Kak Elsi, silakan Kak Elsi, silakan melanjutkan. Soal nomor 6, Kak Mandobil, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Sesuai dari jawaban nomor 5 tadi, bahwasanya kemanapun, bahwasanya kemampuan untuk refleksi akan meningkatkan karena adanya PKG. Di bagian nomor 6, saya ucapkan terima kasih banyak kepada fasilitator yang telah memberikan wawasan baru. Terima kasih kembali Kakak. Kak Septi gimana Kak Septi? Maaf Kak, sebelumnya mau bertanya soal nomor 4. Soal nomor 4. Ya, itu bagaimana menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Selama mengajar atau selama pembelajaran PKG nih? Selama mengajar bagaimana, selama pembelajaran PKG ini bagaimana. Artinya seperti ini Kak, rubrik ini kan anggaplah sebagai sebuah tentang tulisan seperti itu. Jadi bagaimana Kakak membuat rubrik itu, seperti apakah Kakak menggunakan seperti awalannya
saya melihat flashback kejadian yang telah saya lalui, lalu saya merasa pada tahap sekarang ini apa yang sudah saya lalui sudah perlu diperbaiki, lalu yang akan datang akan saya perbaiki lagi seperti apa. Nah, seperti itu Kak, itu masuk rubriknya Kak. Oh ya, makasih Kak ya. Kemampuan Kakak untuk menganalisis itu. Nah, Terima kasih Kak. ya sama-sama Kak. Rubrik yang saya gunakan sesuai dari arahan dari Fasil, bisa juga saya kasih tambahan sebagai inovasi. Terima kasih Kak Manubil. Kak Elsie, saya menggunakan rubrik penulisan refleksi saya dengan menggunakan pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Kak Septi, sebelum mengikuti pembelajaran PKG, saya menuliskan rubrik selama ini dengan cara menceklis pertanyaan-pertanyaan hal yang telah dipahami dan belum dipahami selama pembelajaran PJOK di kelas menggunakan buku PJOK. Terima kasih Kak Septi. Kak Winda, gimana Kak Winda? Ada masalah Kak Winda? Halo Kak Winda. Kak Winda, caranya Kak diklik kotak di bagian pinggir sini, lalu Kakak Iya. arahkan ke slide putih ini. Nah, setelah itu Kakak lepaskan, lalu double klik di tengah kotaknya. Nah, lalu Kakak bisa menulis apa yang ingin Kakak tulis. Seperti itu Kak. Iya Kak, Winda baru di soal nomor 2 tadi. Tadi sempat keluar Kak. Sinyalnya Oh, hilang-hilang, putus-putus Kak. ya udah apa-apa Kak. Ya, Lanjut baru Kak, soal semangat nomor Kak. 2. Ya, Oke, oke. ya, ya Kak. Nanti juga Kakak akan seperti ini Kak, kalau Kakak mau jadi fasilitator, Izin Kak, nomor 1 sama itu belajar. bisa nggak Kak Gimana yang Kak? bisa nggak yang tulis yang kotak hijau itu dinaikin ke atas Kak? Saya Oh, mau yang ini nulis ya? yang hijau Kak, yang atas, yang hijau, yang Oh, kotak ini. hijau. Naikin ke atas Oke, Kak. oke, oke. Nggak muat. Oke, siap, siap. Oh, Ini saya hapus ya, punya siapa ini? Masih kosong, nggak apa-apa ya, saya hapus ya. Kak Elsie, saya naikkan ke Elsie. Kak Mandobil. Ini, ya Bapak, saya izin saya hapus Kakak. Kak Winda. Bagus nih tulisannya banyak. Kurang lebar tapi nah, seperti itu. Kak Dini. Ini Kak, siapa Anji ya? Yang biru. iya Kak. Oh, kasih nama Kak di atasnya.
Elsie. Oke. Kak Winda, di kotak ini aja Kak, nggak apa-apa, langsung double klik, jadi bisa langsung tulis dalam kotak ya. Bisa Kak Winda? Nah, izin Kakak, kalau teman-teman udah pulang yang dari H-Ornas, boleh untuk dikasih kabar langsung login Kak, terkait kehadiran nanti. Sayang nih Kak, kalau nggak hadir. Halo Kak Mandubil, Kak Mandubil. Ya siap Kak. Tolong Kak konfirmasi Kak, kasih kabar sama teman-teman bagi yang sudah hadir, silahkan langsung login untuk masuk di Gmeet-nya. Karena terkait kehadiran Kak, saya Iya Kak, ini yang belum terpantau ada 3 orang, Kak Hanif, Kak Denny, sama Kak Arif. Nanti iya, saya telepon dulu Kak ya. iya Kak, siap-siap. Sayang nih Kak untuk kehadirannya Kak. Kak Elsie udah, Kak Irmadiansa, Kak Ramli. Kak Ramli gimana Kak Ramli? Bisa Kak Ramli? Belum menuliskan refleksinya Kak Ramli nih. Halo Kak Ramli. Halo, iya Kak. Silakan Kak menuliskan refleksinya Kak. Iya Kak. Iya Kak. Kak Manobil gimana Kak Manobil? Laporan Kak, barusan sudah ditelepon, mereka baru selesai, baru mau login Kak. Oke, siap-siap. Terima kasih Kak.
Kak Ilman, ya Kak, terima kasih Kak. Ntar saya edit yang di sini dulu. Gimana Kak, udah selesai semua belum? Kayaknya Kak Mandubil, Kak Elsie, Kak Lili, Kak Weni udah. Nah ini Kak, nanti kita masuk sesi berikutnya ya Kak ya, untuk mempersingkat waktu sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Kak Mandubil, Kak Elsie, Kak Lili, dan Kak Weni, ada orang 4 ini. Nah untuk Kak Mandubil dan Kak Elsie berpasangan, lalu Kak Lili dan Kak Weni. Nanti Kak Mandubil membacakan hasil refleksinya, lalu memberikan umpan balik Kak Elsie. Kak Mandubil membacakannya, lalu Kak Elsie memberikan umpan balik. Begitupun sebaliknya. Untuk Kak Lili dan Kak Weni juga berpasangan. Begitupun seperti itu. Kak Lili yang membacakan umpan baliknya, lalu Kak Weni memberikan umpan balik. Kemudian, Kak Lili membacakan refleksinya, Kak Weni memberikan umpan balik. Lalu Kak Weni membacakan refleksinya, begitu juga Kak Lili memberikan umpan balik. Begitu Kak. Masuk Kak, nyambung? Nyambung. Oke, itu waktunya. Untuk soal pertama dulu Kak ya. Silakan untuk Kak Mandubil dan Kak Elsie tadi Kak ya, pasangannya ya. Ya Kak. Ya, silakan Kak. Baiklah, terima kasih kepada kakak fasilitator yang telah memberikan kesempatan saya membacakan poin 1, bagaimana cara saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Di sini saya memberi sedikit refleksi. Saya pribadi menuliskan refleksi biasanya setelah adanya modul atau tugas dari fasilitator, dan saya menulis dari rangkaian yang ada pada modul tersebut. Terima kasih. Mungkin Kak Elsie yang akan memberikan umpan balik kepada saya. Ya, terima kasih Kak Mandubil. Untuk Kak Mandubil, jawabannya saya menuliskan refleksi pokoknya setelah adanya modul dan tugas dari fasilitator. Saya menulis dari rangkaian yang ada pada modul. Menurut saya itu sangat baik Kak. Hampir miriplah dengan punya saya tadi yang mencatat apa yang terjadi selama proses pembelajaran, sedangkan yang punya Kak Mandubil menulis juga rangkaian yang ada pada modul. Itu menurut saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak. Lanjut ke nomor 2 Kak. Silakan Kak Mandubil. Baiklah, terima kasih. Untuk yang modul kedua atau untuk bagian yang kedua, ini dari umpan balik. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi?
saya akan menjawab. Di sini saya menjawab, saya akan mencari referensi yang berhubungan dari bahan yang akan direfleksikan. Baik di halaman modul, LMS, PMN, dan saya cari lagi bahannya di web. Terima kasih, Kak. Lanjut Kak Elsi. Umpan balik lalu Kak Ya, Elsi membacakan Ya, Kak. hasil refleksinya juga. Jadi langsung umpan balik lagi. Langsung komunikasi Oh, dua ya, arah Kak. dengan Kak Mandubil. Ya, Kak. Jawaban punya saya, bagaimana perasaan saya selama saya menurut refleksi. Perasaan saya yaitu perasaan senang dan bisa mengetahui di mana letak kekurangan dan kelebihan saya. Yang muncul di pikiran saya adalah hal yang bisa belajar dari apa yang sudah saya lakukan. Jawaban punya saya, Kak. Umpan balik untuk Kak Mandubil itu, saya akan mencari referensi yang berhubungan dengan bahan yang ada di refleksi, baik di laman modul, LMS, PMM, dan cari bahan lagi di web. Itu punya Kak Mandubil, Kak. Umpan baliknya, menurut saya, punya Kak Mandubil sudah baik, karena dia mencari dari bahan yang ada di refleksi. Baik di laman modul, LMS, dan PMM. Itu menurut Kak Mandubil. Itu menurut saya umpan balik saya, Kak. Oke, terima kasih Kakak. Lanjut nomor 3 Kak. Kak Mandubil langsung gini aja Kak. Kakak membacakan punya Kak Elsi aja langsung. Kakak langsung berikan umpan balik. Begitupun sebaliknya Kak Elsi membacakan punya Ya, Kak. Kak Mandubil lalu memberikan umpan balik seperti itu ya, agar lebih ringkas. Baik, silakan Kak. Izin, Kak, sebelumnya apakah metode kami untuk membacakan umpan balik ini sudah yang sudah diinginkan Kakak, atau gimana? Kalau misalkan harus ada perbaikan, mungkin dia sekarang kami akan perbaiki dulu Kak sebelum ke bahan ketiga. Baik, terima kasih Kakak, pertanyaannya bagus. Intinya Kak, kita di sini sama-sama belajar. Tidak ada jawaban yang salah dari jawaban kakak-kakak semua. Jawaban kakak-kakak semua berdasarkan data dan fakta pengalaman kakak yang kakak alami. Jadi, apapun jawaban itu, tidak ada yang salah. Artinya semua bisa diperbaiki nantinya ke depannya, seperti itu. Nanti hanya saya memberikan penguatan saja, seperti itu Kak. Terima kasih. Sekali lagi Kak, izin, Ya, dari gimana? umpan balik perlu dijawab atau Gini aja Kak. direview? Kakak nggak perlu membacakan punya kakak langsung membacakan punya KLC dan memberikan umpan baliknya seperti itu. Apakah perlu Oke, diperbaiki siap ya Kak. punya Ya. KLC? Apakah udah cukup? Apakah sudah baik? Seperti itu Kak. Begitupun KLC sebaliknya. Saya lanjut izin yang ketiga Kak ya. Oke, lanjut Kak. Langsung membaca yang KLC Kak ya. Ya, lanjut Kak. Baiklah, di sini saya akan membacakan dari modul ketiga punya KLC. Di sini KLC menuliskan dari apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi. Hal apa yang menjadi tantangan. KLC menuliskan hal yang menurut saya berkaitan adalah mengenali diri sendiri. Hal yang menjadi tantangan bagi saya adalah pemahaman dari yang mode optimal dan kurang fokus. Di sini untuk jawaban KLC sudah bagus. Mungkin punya KLC dengan punya saya juga hampir sama karena ini baru tahap pembelajaran bagi kami. Yang jelas di sini kami mungkin akan mencari yang lebih bagus lagi untuk pembelajaran di modul ini. Terima kasih Kak. Lanjut ke yang keempat Kak ya. Terima kasih Kakak. Enggak, langsung Kak KLC aja dulu memberikan umpan balik untuk Kakak seperti itu. Oh ya Pak, baik Kak. Langsung jawabannya aja Kak. Kak Mandubil jawabannya yang dipikirkannya yaitu pengalaman baru yang harus diterapkan. Dan pengalaman barunya adanya tantangan dalam penguasaan materi karena adanya kesibukan dalam tambahan. Mungkin umpan balik saya mungkin hampir sama Kak, karena jawaban kami juga hampir bersangkutan. Hal yang berkaitannya juga pengalaman
yang harus diterapkan, dan punya saya tadi mengenali diri sendiri, dan yang pengalaman barunya mungkin adanya tantangan, dan punya saya tadi pemahaman diri yang belum optimal dan kurang fokus. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Lanjut soal nomor 4 Kak. Baiklah, di sini nomor 4 saya akan membacakan jawaban dari KSI tentang menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. KSI menuliskan, saya menggunakan rubrik penulisan refleksi saya dengan menggunakan pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Di sini sudah bagus, tapi tolak ukur rubrik ini kan berbagai macam. Kalau kita lihat di bahan modul ataupun di RPP. Mungkin kami minta juga bantuan untuk fasilitator tentang contoh-contoh rubrik yang bakal kami gunakan di lapangan nanti. Ini sekaligus menjawab kekurangan saya dengan KSI untuk minta arahan lagi kepada fasilitator tentang bahan rubrik yang harus diperbaiki untuk ke depan. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kakak. Nanti penguatannya terakhir Kak ya. Sekaligus terakhir untuk semuanya. Lanjut Kak Elsie. Ya, untuk jawaban Kak Mendubil, yaitu rubrik yang saya gunakan sesuai dari arahan dari fasilitator, bisa juga saya kasih tambahan sebagai inovasi. Itu jawaban Kak Mendubil. Menurut saya jawabannya sudah sesuai Kak, karena Kak Mendubil menggunakan sesuai dengan arahan dari Fasil dan sebagai tambahan inovasi. Itu menurut saya Kak. Oke, terima kasih Kak. Lanjut soal nomor 5 Kak ya. Baik, saya akan membacakan lanjutan di nomor 5. Di sini pertanyaan nomor 5, bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi? KSI menjawab, yang seharusnya saya lakukan adalah yang seharusnya saya lakukan agar lebih baik lagi, yaitu dengan cara mengulas kembali materi belajar yang telah dipelajari sebelumnya. Keterampilan yang saya butuhkan adalah kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi diri. Nah, ini boleh saya curhat sedikit kepada kakak fasilitator. Memang pada saat ini untuk saya maupun KSI maupun yang lain, mungkin ini perwakilan Kak ya. Siap Sekarang ini Kak. yang untuk PJOK di Gelombang ini banyak kegiatan-kegiatan mendadak. Mungkin disinilah salah satu curhatan KSI untuk di posisi lain memahami materi pembelajaran, di posisi lain untuk mengendalikan emosi karena banyaknya kegiatan ataupun kerja tambahan. Jadi sekaligus kepada kakak fasilitator agar memahami keadaan kami yang pada saat ini. Terima kasih Kak. Siap Kakak. Terima kasih Kakak. Lanjut Kak ya, soal nomor 6 Kak. KSI dulu Kak ya, atau saya langsung? Boleh Kakak langsung, nanti Kak Elsie langsung juga untuk membacakan jawaban Kakak. Baiklah, di sini bahan diskusi kita yang terakhir penutup. Di sini ada pertanyaan nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? KSI menjawab, yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya guru PJOK yang reflektif adalah menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah memahami materi pembelajaran yang sudah saya berikan dan fokus apa pelajarannya. Yang bisa membantu saya adalah guru atau rekan-rekan sejawat. Mungkin ini saya memberi masukan atau umpan balik dari tulisan KSI ini. Mungkin
itu sudah pembelajaran atau sudah praktek di lapangan. Dengan menurut saya kita pada hari ini baru melakukan aksi dari kegiatan PKG. Namun semuanya pada intinya dianggap masih tetap bagus. Terima kasih Kak. Oke, lanjut Kak. Kak Elsie, silakan Kak Elsie. Ya Kak, yang soal nomor 5 tadi Kak ya, untuk umpan baliknya terhadap Kak Mandubil yang seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Yang punya Kak Mandubil jawabannya memang dunia PJOK jauh dari karya jurnal. Tapi dengan adanya PKG seperti ini, kemampuan saya untuk memahami dunia digital lebih terasa dan peningkatan kapasitas dalam pembelajaran pun meningkat. Mungkin umpan balik saya Kak untuk Kak Mandubil hampir sama dengan yang Kak Mandubil jawab tadi. Mungkin kami sebagai guru PJOK Kecamatan Gelumbang tadi lagi banyak kegiatan Kak, jadi mungkin bisa lebih mengendalikan diri lagi dan bisa memahami pembelajaran sebelumnya. Itu menurut saya Kak yang pertanyaan nomor 5. Yang untuk pertanyaan nomor 6, yang jawaban Kak Mandubil, sesuai dari jawaban nomor 5 tadi, bahwasanya kemampuan untuk reflektif akan meningkatkan karena adanya PKG. Di bagian nomor 6, saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada fasilitator yang telah memberikan wawasan baru. Mungkin jawaban saya dengan Kak Mandubil mungkin agak berbeda ya Kak ya, yang nomor 6 ini. Mungkin apa saya yang kurang memahami yang untuk nomor 6 ini, atau bagaimana gitu Kak ya. Jadi menurut saya untuk memastikan bahwa saya guru PJOK yang reflektif, yaitu sudah memahami materi pembelajaran dan berfokus pada pembelajaran. Untuk mobil mungkin karena adanya PKG dan ini mungkin Kak Mandubil memberikan jawaban dari jawaban nomor 5 tadi Kak mungkin. Itu menurut saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Elsie dan Kak Mandubil atas refleksi dan umpan balik yang telah diberikan. Ini untuk mewakili kakak-kakaknya yang semua ya, untuk umpan balik penguatan. Alhamdulillah semuanya untuk bagian refleksi ini, mengapa saya ingin membacakan agar bisa ada umpan balik dari rekan sesama kita belajar. Artinya gini Kak, jawaban yang ada tidak salah, tidak ada yang salah. Namanya ini jawaban adalah jawaban esai, artinya semua jawaban itu reflektif dan pengalaman, artinya semua jawaban itu benar Kak. Nah tadi berhubung ditanyakan apa itu rubrik, rubrik itu adalah bagian lembar penilaian refleksi, itulah namanya rubrik. Sama saja ketika kita memberikan atau membuat modul ajar di bagian akhir kan ada namanya rubrik untuk penilaian, itu namanya lembar penilaian refleksi. Sama saja sebenarnya, itu hanya beda bahasa saja Kakak. Nah Kak, untuk kelanjutannya saya ingin mendengar yang kita jarang berbicara nih Kak. Coba Kak Ramli sama Kak Irma Diansah. Gak apa-apa Kak, sama-sama kita Kak, sama-sama belajar Kak. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jawabannya langsung Kak. Berhubung Kak Ramli dan Kak Irma Diansah mungkin ada gangguan di sinyal. Jadi langsung saja untuk saling memberikan jawaban berupa pertanyaannya, lalu umpan baliknya seperti itu. Langsung Kak ya, ini saya stop share dulu, saya bagikan bagian yang soalnya saja langsung nanti. Baiklah, silakan untuk Kak Irma Diansa dan Kak Ramli untuk memberikan umpan balik berupa jawaban dari nomor 1 sampai nomor 6. Nanti Kak Irma Diansa memberikan umpan balik dari jawaban Kak Ramli. Begitupun sebaliknya nanti. Silakan Kak, waktu dan tempat dipersilakan Kak.
Halo Kak Ramli, Kak Irmadiansah, silakan Kak. Panggilan kedua, Kak Ramli, Kak Irmadiansah, silakan Kak. Nggak apa-apa Kak, apapun yang disampaikan kita saling menghargai, saling menghormati, tidak ada kata salah maupun kata betul, semuanya saya anggap adalah refleksi kita masing-masing, artinya semua pasti betul Kak. Silakan Kakak. Panggilan ketiga, Kak Ramli dan Kak Irmadiansah. Halo Kak. Kalau tidak ada, langsung lanjut Kak ya. Boleh Kak Ilman dan Kak Sapanji. Ya, Kak Ilman dan Kak Sapanji. Silakan Kak. Halo Kak Ilman. Ya Kak. Ya, silakan Kakak. Tapi saya baru nomor 4 Kak. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Kak. Kakak silakan nanti memberikan umpan balik saja untuk 1 sampai 6 jawaban dari Kak Ilman, lalu Kak Ilman memberikan umpan balik kepada Kak Sapanji dari jawaban 1 sampai 6 seperti itu Kak. Langsung ungkapan saja Kak, langsung kita ngomong deh, nggak apa-apa. Ayo Kak Ilman dulu Kak. Ya, silakan Kak Ilman. Maksudnya Kak, saya ini berikan umpan balik ke Kak Sapanji gitu maksudnya. Kakak langsung jawab pertanyaan ini secara lisan, nanti Kak Sapanji memberikan umpan baliknya seperti itu. Nanti Kak Sapanji memberikan jawabannya, lalu Kak Ilman memberikan umpan baliknya. Oke. Yang pertama itu saya membuat refleksi biasanya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya menulis refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pendidik dalam kegiatan pembelajaran ini, pendidik sebagai fasilitator, sehingga peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang nomor 1 Kak. Lanjut Kak, sampai ke nomor 6 Kak, silakan Kak. Oh, diselesaikan dulu Kak ya? Ya, secara lisan aja langsung. Oke. Mempersingkat waktu kita. Dalam penulisan yang nomor 2, dalam penulisan refleksi ini perasaan saya merasa senang karena banyaknya muncul ide-ide baru dan pemikiran baru dalam proses pembuatan refleksi ini Kak. Itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3, dalam hal yang menjadi tantangan saya dalam membuat refleksi ini yaitu proses untuk memulai refleksi itu sendiri Kak. Terkadang dalam pembuatan refleksi itu memulainya itu dari mana Kak? Terus yang berhubungan dengan materi yang nak dibuat itu sendiri. Terus yang nomor 4, saya menggunakan pengetahuan saya sendiri untuk mengingat dan memahami materi yang sudah dijalankan. Terus yang nomor 5, untuk keterampilan yang saya memulai dengan mengingat kegiatan pembelajaran yang sudah dijalankan. Terus keterampilan yang saya butuhkan yaitu untuk lebih fokus pada tujuan refleksi yang saya buat dalam hal ini adalah mengendalikan emosi diri saya sendiri. Terus yang nomor 6, siapa yang bisa membantu dalam pembuatan refleksi ini? Yang pertama, saya fokus terhadap diri saya sendiri terlebih dahulu. Dan yang berikutnya mungkin saya bisa meminta pendapat dengan rekan sejawat yang ada di sekolah dan
untuk membantu saya yang berikutnya yaitu mungkin bisa meminta pendapat dengan guru-guru yang ada di sekolah. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan dalam penulisan refleksi ini mulai dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 6. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Sapanji. Silakan Kak Sapanji langsung memberikan umpan balik, lalu Kakak memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada. Kembali Izin lagi. Kak, izin bertanya. Ini yang Kak Ilman nggak ada Kak di ini di pertanyaan. Ini ada Elsie, Mandubil, Safety, Weni, Winda, Lili. Yang Kak Ilman di mana Kak? Iya Izin Kak. izin Kak Sapanji, Kak Teguh izin. Tadi saya sudah hampir sekitar 4 kali mencoba untuk membuka link tapi offline terus Kak. Siap. Nah, Terima kasih Kak. untuk solusi lain saya sudah minta petunjuk sama Kak Teguh tadi untuk menulis di kolom chat itu Kak. Memang kalau Ya. di itu enggak masuk Kak? Ya, emang agak berat mungkin Kak ya. Oh, Baik, ini Iya. Kak Sapanji. Ini Kak, kita nih diskusi tadi Kak Sapanji, Kak Ilman ini memberikan jawaban berupa pertanyaan dari refleksi ini. Jadi langsung menjawab secara lisan. Yang ada tulisannya dituliskannya di kolom chat. Jadi kita langsung saja secara lisan. Jadi Kak Ilman, Kak Sapanji memberikan umpan balik kepada Kak Ilman. Umpan baliknya bebas Kak, boleh berupa saran konstruktif maupun umpan balik saran perbaikan. Kemudian langsung Kak Sapanji boleh langsung secara lisan, agar ini maksud saya biar mempersingkat waktu ini Kak, karena ada giliran yang teman-teman yang lain juga langsung membacakan jawaban dan Kak Ilman langsung memberikan umpan baliknya seperti itu. Baik Kak, di sini Kak Ilman saya menulis refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mendidik dalam kegiatan pembelajaran ini pendidik sebagai fasilitator sehingga peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Menurut saya ini sangat bagus. Sebab mengapa? Karena dalam metode kurikulum yang sekarang ini terkhusus kurikulum Merdeka, jadi kita harus membuat siswa itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut lebih ya pokoknya lebih aktif dalam materi pembelajaran nggak gitu. Untuk nomor 2 di sini Kak Irman menulis, perasaan saya merasa senang karena banyaknya muncul ide-ide baru dalam pemikiran sehingga membuka wawasan pembuatan refleksi. Saya juga setuju dengan pendapat Kak Ilman. Sebab mengapa? Karena hal-hal yang mana soal nomor 2 tadi? Terkhusus nomor 2 ini kan selama ini kami belum tahu dan belum banyak mengetahui metode-metode penulisan refleksi, sehingga dengan diadakannya kegiatan PKG PJOK ini membuat kami para guru PJOK ini merasa senang dengan adanya ilmu-ilmu baru yang didapat atau ide dan wawasan, sehingga membuat wawasan kami menjadi luas. Untuk pertanyaan yang ketiga, tadi Kak Ilman menuliskan Kak Ilman menuliskan hal yang masih menjadi tantangan dalam menulis refleksi yaitu proses untuk memulai refleksi itu sendiri, karena refleksi yang dibuat harus berhubungan dengan materi yang dipaparkan. Di sini juga saya sangat sependapat dengan Kak Ilman, sebab kita harus tahu dulu
prosesnya sebelum mengajarkan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik atau siswa-siswa kita. Sedangkan nomor 4 yaitu Kak Ilman menuliskan, saya menggunakan pengetahuan saya sendiri untuk mengingat dan memahami materi yang ada di jalan, materi yang SDHA yang sudah dijalankan. Pengetahuan saya sendiri untuk mengingat dan memahami materi yang ada. Nomor 4 tadi soalnya. Rubrik penilaian. Berarti di sini Kak Ilman menggunakan pemahamannya sendiri ya Kak ya, untuk mengingat materi-materi yang akan diajarkan dan memahami materi-materi yang akan diajarkan untuk melakukan proses belajar mengajar. Sedangkan nomor 5, saya memulai dengan mengingat kegiatan pembelajaran yang sudah diajarkan. Keterampilan yang saya butuhkan yaitu untuk lebih fokus pada tujuan refleksi yang saya buat. Dalam hal ini, mengendalikan emosi diri. Mungkin pertanyaan nomor 5 ini ada sangkut pautnya dengan jawaban nomor 4. Di sini Kak Ilman juga menuliskan dan menegaskan kembali bahwasannya dia menggunakan mengingat dan memahami metode pembelajaran yang sudah dia ajarkan. Keterampilan juga yang membuat Kak Ilman menjadi lebih baik lagi dan lebih fokus lagi dalam mengendalikan emosi pada saat dia mengajar. Untuk soal nomor 6, Kak Ilman dia menuliskan, nggak ada Kak nomor 6. Kak Panji, Iya Kak. tadi untuk soal nomor 6 belum saya sempat nulis di kolom chat. Untuk yang nomor 6 itu saya apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Yang pertama, saya percaya terhadap diri sendiri dulu, itu yang pasti. Nah, terus yang berikutnya untuk memastikan bahwa saya guru PJOK, saya memanfaatkan keterampilan yang saya miliki untuk lebih memotivasi kegiatan saya dalam pembuatan refleksi. Terus siapa yang bisa membantu saya? Yang pertama, bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Mungkin itu Kak untuk soal nomor 6. Ya, menurut saya juga sependapat dengan Pak Ilman. Untuk nomor 6, mungkin dengan diadakannya kolaborasi antara teman sejawat, baik guru maupun tenaga pendidik lainnya, sehingga membuat proses belajar mengajar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, membuat para peserta didik menjadi terampil lagi. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Balik lagi ke Kak Teguh sebagai fasilitator. Mohon petunjuknya Kak apabila ada kekurangan dan kelebihan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa Kak Sapanji dan Kak Ilman sudah saling berkomunikasi mengenai refleksi yang sudah dituliskan. Kakak-kakak, alhamdulillah gini Kakak, berhubung waktu sebenarnya kita 1 JP nih, karena tadi kita lama durasi di waktu menulis. Jadi nggak apa-apa. Ini untuk kakak-kakak yang lain, saya anggap kakak-kakak yang lain sudah memberikan jawaban-jawaban semua ya Kak ya. Tetapi jangan lupa nanti untuk menuliskan link refleksi apabila ada waktu untuk kedepannya nanti, karena ini akan sebagai agenda saya untuk menilai keaktifan kakak-kakak sekalian.
Kemudian untuk sampai di sini perjumpaan kita nanti untuk pada saat kedepannya nanti setelah ini saya akan memberikan penguatan mengenai kegiatan apa yang akan kakak-kakak lakukan ke depannya nanti. Baiklah, terima kasih Kak Syafandi, Kak Ilman, dan kakak-kakak yang lain. Benar tadi kakak udah menyampaikan apa itu namanya berkolaborasi, berbagi. Benar kata kakak Syafandi tadi, mari belajar bersama, ada istilah penguatan seperti ini. Mari belajar bersama, berbagi, berkolaborasi, dan bersinergi, sehingga menghasilkan inspirasi yang bisa menyemangati kehidupan kita sehari-hari. Oke. Untuk kata-kata penutupnya mungkin seperti itu kakak-kakak. Untuk kakak-kakak yang lain, terima kasih. Upayakan kakak, jangan lupa untuk menuliskan refleksinya nanti kakak ya, kalau memang tidak sempat di waktu kita Gimit ini, setelah Gimit ini harus diisi kakak ya. Untuk di sesi terakhir kakak, kita lanjut ke slide berikutnya. Mari berbagi dan refleksi, tadi sudah kita laksanakan sama-sama. Pada akhir sesi ini, Bapak Ibu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemarin kakak, waktu di modul 1.1 kita sudah menulis refleksi menggunakan framework Gibbs. Ya kakak ya. Kemudian di modul 1.2 kita menuliskan refleksi dengan menggunakan refleksi tangga dan refleksi 2 topi, itu opsi kak ya. Nah lalu yang ketiganya di modul 1.3 kakak-kakak kemarin sudah menuliskan refleksi pembelajaran yang sudah kita jalani. Ini salah satu bentuk refleksi. Apa gunanya refleksi adalah mengingat kembali apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita jalani, sehingga untuk kedepannya kita menghayati apakah butuh perbaikan atau tidak, dan untuk kedepannya bisa untuk menjadi pengalaman yang lebih baik lagi dan bisa untuk hal-hal yang bisa diperbaiki lagi ke depannya. Guru pada dasarnya aktivitas kita sehari-hari, rutinitas kita. Rutinitas itu pada dasarnya bisa menjadi sesuatu tindakan reflektif apabila guru tersebut mau merubah cara mengajarnya menjadi lebih baik lagi. Itu yang diinginkan dengan refleksi paradigma guru PJOK itu. Mengembalikan esensi pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid kakak-kakak. Seperti itu kakak. Lanjut kak ya. Oke, terima kasih. Ini slide terakhir kita pada malam hari ini. Jalan-jalan ke Kota Lahat, jangan lupa memberi tomat. Jangan lupa memberi tomat. Agar badan kita selalu sehat, kita harus tetap semangat. Oke. Lagi kak. Jalan-jalan pergi berlayar. Cakep. Takkan lari gunung dikejar. Cakep. Ayo kakak-kakak kita jadi guru pembelajar. Cakep. Tidak malu bertanya dan belajar walaupun sudah mengajar. Wah, Oke, baiklah, terima kasih. Saya stop sharing kakak ya. Silakan di akhir sesi ini kakak-kakak sekalian membuka kameranya sehingga saya akan mengambil foto dokumentasi kakak. Siap kak? Pasang gayanya ya. Boleh kelas kita kak, kelas 3 kak. Seperti ini. Oke, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar kak, saya sip dulu. Oke, satu kali lagi kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Inilah akhir dari sesi kita pada malam hari ini. Apabila melebihi waktu, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun apabila ada kata-kata penyampaian saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.